Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang demokrasi. Menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos yang berartikan rakyat, sedangkan kratos yang berartikan pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan yang rakyatnya memegang peran yang sangat menentukan. 1. Abraham Lincoln. Demokrasi adalah pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. 2. Charles Costello. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintah diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. 3. Kunchoro Purbopranoto. Demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem di mana rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan negara. 4. Haris Soche. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan melekat pada rakyat. 1997, demokrasi adalah partisipasi politik dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ikut pemilu. Yang kedua, hadir dalam rapat selama 5 tahun terakhir. Yang ketiga, ikut kampanye pemilu menjadi anggota parpol dan ormas. Yang keempat itu komunikasi langsung dengan pejabat demokrasi. 1. Kesetaraan sebagai warga negara. 2. Memenuhi kebutuhan umum. 3. Kompromi dan pluralisme. 4. Menjamin hak-hak dasar. 5. Pembaruan kehidupan sosial. Kemungkinan adanya pergantian pemerintah secara skala. 2. Anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu. 3. Adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-tokoh yang sah yang berjuang mendapatkan kedudukan dan pemerintahan, sekaligus sebagai tandingan bagi pemerintah yang sedang berkuasa. 4. Dilakukan pemilihan lain untuk memilih pejabat-pejabat pemerintahan tertentu yang diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat tertentu. 5. Agar kehendak masing-masing golongan dapat diketahui oleh pemerintah atau anggota masyarakat lain, maka harus diakui adanya hak penyataan pendapat atau lisan tertulis, pertemuan, media elektronik, dan media cetak, dan lain-lain. 6. Pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum. 1. Menerima orang lain. 2. Terbuka terhadap pengalaman dan ide-ide baru. 3. Bertanggung jawab. 4. Waspada terhadap kekuasaan. 5. Toleransi terhadap perbedaan-perbedaan. 6. Emosi-emosinya terkendali. 7. Menaruh kepercayaan Pertama yaitu kesadaran akan pluralisme. Yang kedua, sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Yang ketiga, demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat dan sikap serta etika yang baik. Yang keempat, demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Yang kelima, demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. 2. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. 3. Adanya hak memilih dan dipilih. 4. Adanya kebebasan mengakses informasi. 5. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Terdapat 4 jenis demokrasi. Yang pertama, demokrasi liberal. Kedaulatan rakyatnya DPR atau parlemen. Pembagian kekuasaannya DPR, presiden hanya sebagai kepala negara. Mekanisme pengambilan keputusannya voting dengan suara terbanyak. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Kedaulatan rakyatnya secara normatif konstitusional rakyat, tapi secara praktis presiden. Pembagian kekuasaannya presiden. Mekanisme pengambilan keputusannya musyawarah mufakat. Yang ketiga, demokrasi Pancasila atau Orba. Kedaulatan rakyatnya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, kemudian dibagikan. Pembagian kekuasaannya presiden. Mekanisme pengambilan keputusannya musyawarah voting. Yang keempat, demokrasi reformasi. Kedaulatan rakyatnya rakyat. Pembagian kekuasaan presiden semakin berkurang.
Mekanisme pengambilan keputusannya. Demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Dan yang kedua, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. Yang pertama, masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Dan yang kedua, masa demokrasi terpimpin dari 1959 sampai 1966. Dan yang ketiga, pelaksanaan demokrasi Orde Baru dari 1966 sampai 1998. Dan pelaksanaan yang keempat, pelaksanaan demokrasi reformasi terjadi pada tahun 1998. Dan Rangkaian materi kami pada siang hari ini. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami pada siang hari ini. Jika ada salah kata dan kekurangan, kami minta maaf.